Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 584. Susanti yang tiba di depannya Iwan. Langsung saja Susanti memasang wajah yang sedih, dan tiba-tiba menangis. Susanti itu berkata, "Wan Iwan, kamu gak melihat aku ini Wan. Kamu sudah berani melakukan, tapi tak mau bertanggung jawab. Aku hamil 3 bulan, ibuku marah-marah, aku gak bisa pulang ke rumah. Karena malu dengan tetangga, aku hamil ini Wan." Waduh, Susanti benar-benar nekat sekali. Bicara begitu di depan banyak orang. Jadinya, semua pun terkaget mendengarnya. Iwan pun tak percaya dibuatnya. Dek-dekan jantungnya Iwan. Di pernikahannya dengan Ririn, Susanti yang tak diundang, tiba-tiba datang bilang begitu. Ririn pun melihatnya. Begitu pula ibu dan para kerabatnya. Mereka pun kaget semua. Ada wanita yang berdiri di depan pelaminan, yang bicara minta pertanggungjawaban Iwan. Ririn pun langsung syok jadinya. Emaknya Iwan juga sama, yang sangat terkaget pula, dan Susanti masih berdiri dengan menangis-nangis di situ. Bos besar dan para pengusaha lainnya, mereka juga sama, di samping terkejut dibuatnya. Bos besar masih tak percaya. Di pernikahan Iwan ini, ada masalah yang tiba-tiba terjadi. Semua tamu-tamu pun melihatnya. Kenshin Kaori pun sama. Begitu pula dengan Rena Larissa dan Magdalia. Mereka sampai ada yang berdiri, melihat apa yang terjadi. Kemudian Susanti berkata lagi, "Ini Wan, anakmu Wan. Kamu tega meninggalkan darah dagingmu, dan menikah dengan wanita lain. Mencampakkan aku setelah menodai." Susanti menangis terseduh-seduh. Air matanya terlihat keluar banyak, hingga membuat tamu-tamu yang melihatnya menjadi iba pada Susanti. Mereka pun terbawa perasaan, bahkan menitikkan air mata. Dan Susanti pun mendapat simpati dari banyak orang yang hadir di situ, terutama para kaum wanita. Waduh, gawat ini. Kebahagiaan Iwan dan nama baiknya sedang dalam ujian. Iwan yang terkaget hatinya. Iwan pun menjawabnya, "Loh Susanti, bukankah kita sudah lama putus pacaran? Kamu sendiri yang memutuskan waktu itu tak mau berhubungan dengan aku ini. Karena kerjaku cleaning service. Motorku motor butut. Kamu sendiri kan yang bilang. Sudah 2 tahun lamanya aku tak pernah jalan denganmu. Kok bisa kamu hamil dan menuduhku?" Iwan yang berkata begitu. Susanti malah menjawabnya dengan masih menangis dan mukanya sedih. Susanti itu berkata, "Wan Iwan, aku tahu Wan, kamu pasti tak mengakui. Apalagi ini di pernikahanmu. Aku menyadari itu Wan. Tapi biar kamu ingat Wan. Aku katakan sekali lagi. Tiap Sabtu Minggu kamu mengajakku keluar. Bahkan Senin Selasa juga begitu. Tapi setelah semua ini, setelah aku hamil begini, kamu malah meninggalkanku. Menikah dengan wanita lain, yang lebih sukses kerjanya. Aku bisa menerimanya. Tapi ini anakmu. Aku tak mau digugurkan. Kamu menyuruh aku begitu. Aku tak akan melakukan." Waduh, Iwan difitnah Susanti dengan bertubi-tubi tuduhan, bahkan dengan secara keji, minta menggugurkan kandungan segala. Ririn pun mulai goyah. Begitu pula dengan ibunya, beserta pula para kerabatnya Iwan. Hingga Ririn bicara ke Iwan, "Oh ya Mas Iwan, apa benar ya yang dibilang Mbak itu? Mas Iwan melakukan hal yang begitu. Kalau benar itu kasihan Mbaknya. Mas Iwan harus selesaikan masalahnya. Saya pun tak mengapa menunggunya." Ririn seperti kecewa dengan Iwan, karena aktingnya Susanti yang begitu meyakinkan, yang membuat banyak orang percaya ke dirinya. Bahkan Francisca pun sama. Dalam benaknya juga berkata, "Kasihan amat nih Ririn, baru saja mendapat hadiah mewah. Baru saja merasa bahagia, ternyata suaminya menghamili orang. Dan kini minta tanggung jawabnya. Kasihan Rin kamu, pasti hadiahnya tak jadi diberikan. Ditarik semua oleh yang bersangkutan. Soalnya suamimu orangnya tak baik. Gua kira akan berjalan lancar. Ternyata pernikahanmu bermasalah Rin.
Sama seperti Wati, yang bercerai dengan suaminya, Francisca nampak senang. Ririn temannya tak bahagia. Aduh, padahal Francisca baru saja minta maaf ke Ririn. Sekarang senang melihat Ririn dalam masalah. Begitu pula teman-temannya, yang berpikiran sama. Sedang Sirena dan putri anaknya Pak Andi merasa bertanya dalam hatinya. Sirena pun berkata, masa Mas Iwan begitu? Padahal Mas Iwan kan lugu. Aku melihat Mas Iwan itu malu-malu sekali. Kalau bicara dengan wanita, masa dituduh menghamili? Sirena tak percaya. Paijo temannya Iwan pun sama. Bicara dengan Wati di depannya. Sekalian menjalin pendekatan. Dan Paijo berkata, wah aku nggak percaya Mbak Wati sama Iwan. Kalau Iwan yang melakukan, soalnya aku kenal Iwan lama. Tahu betul seperti apa temanku. Meski Iwan dari desa, tak mungkin pacaran sampai begitu. 100% pun tak percaya. Kalau Iwan seperti yang dikatakan. Kenshin pun ditanya Kaori. Kaori bicara, oh ya Sai, apa benar ya Mas Iwan berbuat begitu? Kenshin menjawabnya, oh itu nggak mungkin Kaori. Iwan itu orangnya jujur. Tak pernah mengkhianati orang, malah Iwan yang sering dikecewakan. Termasuk dengan Susanti itu, yang diceritakan Iwan itu memang benar adanya. Iwan diputus Susanti, sebab Iwan orang yang tak punya. Hanya punya motor butut, dan Susanti menghinanya. Bahkan pernah kita bertemu di jalan. Susanti itu pamer pacarnya, aku dan Iwan pun juga direndahkan. Dan setelah tahu aku siapa, serta Iwan temanku, aku dapat cerita dari Iwan. Kalau mantannya ingin balikan, dan Iwan tak mau melakukan. Aku percaya sekali Kaori dengan Iwan. Iwan bukan orang seperti itu. Kaori pun menjawabnya, tapi saya kalau tak ada bukti, Mas Iwan nama baiknya akan ternoda. Itu Mbak Ririn dan ibunya terlihat wajahnya berbeda. Mereka seperti kecewa. Kenshin menjawabnya, iya Kaori benar kata kamu. Atau kamu telepon saja Angelika Kaori. Angelika kan teman kuliah kamu. Dan dia itu atasan Susanti. Barangkali tahu tentang masalah ini. Kaori membalasnya, baik saya meski aku tak akrab dengan Angelika. Aku akan coba tanyakan. Iwan pun semakin terpojok jadinya. Karena 80% orang di situ, termasuk para pengusaha yang diundang bos besar. Mereka menaruh rasa iba dan simpati pada Susanti yang pandai berakting. Para ibu-ibu pun memandang sinis ke Iwan, meski mereka tak berani bilang. Begitu pula dengan pengusaha yang lainnya, kecuali Pak Andi, Pak Michael, Pak Mori, bos besar dan Bang Hotman, yang masih percaya dengan Iwan. Begitu pula Pak Henry ayahnya Kaori, serta pengusaha yang mengenal Iwan. Mereka masih sangsi akan pernyataan Susanti, namun karena Susanti yang menuduh Iwan di depan banyak orang, membuat kebanyakan tamu-tamu undangan menjadi percaya dengan Susanti. Kenshin yang melihat itu. Kenshin pun lalu maju ke depan. Kenshin bicara menjelaskan. Oh ya para tamu sekalian, saya mengenal Iwan ini, seperti saya mengenal diri sendiri. Jadi Iwan ini tak akan berbuat hal yang begitu, melakukan hal yang tak terpuji. Susanti yang gelap hatinya, malah menjawab bicaranya Kenshin. Oh itu temannya yang dibela saya tak kaget melihatnya. Tapi ini buktinya saya hamil. Iwan yang melakukan. Susanti lagi-lagi menangis. Biar orang-orang kasihan ke dirinya. Di saat itu, live streaming Instagramnya Francisca masih menyala secara langsung. Begitu pula dengan teman-temannya. Francisca pun tak sadar, dari tadi menyorot Susanti yang bicara, yang menangis dan berkata, menuduh Iwan menghamili dirinya. Entah apa sebabnya, live Instagramnya Francisca itu pun langsung dibanjiri komentar. Banyak yang menulis balasan ke postingan Francisca, termasuk pesan-pesan pribadi yang dikirim oleh penggemarnya. Followernya pun banyak yang berkata, memberitahukan hal yang sebenarnya. Salah satunya ada yang bilang, Miss Francisca itu Susanti aku mengenalnya. Mengenal pula pacarnya. Pacarnya bukan bernama Iwan, tapi tetanggaku bernama Parto. Bahkan banyak juga yang menulis kalimat, kalau Susanti itu tengah berbohong. Ada buktinya pula, saat Susanti bertengkar di jalan, minta tanggung jawab pacarnya. Namun, komentar-komentar yang ditulis itu belum dibaca oleh Francisca.
Karena Francisca masih suka melihat Ririn dalam masalah. Sedang Susanti tertawa hatinya, melihat banyak orang di sini yang iba ke dirinya. Merasa kasihan pula, dan Susanti pun senang. Rencananya berjalan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.